Shalom pemirsa Suara Jemaat. Pekan hari ini, di sore hari ini kita akan bersama-sama bersekutu menikmati kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Siloam, Palangkaraya, ingin berbagi pengalaman penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga bisa menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Bersama dengan saya, Bapak Pendeta Denny Roy W.O. STH. Kita akan bersama-sama mengupas tema Suara Jemaat pekan ini. Aman dan sejahtera di tengah badai. Namun, sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan kita kali ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami tidak mau sia-siakan begitu saja. Kami mau belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan, pengalaman ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa di dalam Tuhan ada jaminan keamanan, kesejahteraan yang melampaui segala akal, sehingga membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, bukan kepandaian kami semata Tuhan, tapi ada campur tangan urapan ilahi menyertai kami dan boleh melawat kami, baik yang di studio ini sampai dengan pemirsa yang di rumah-rumah. Dihiburkan, dikuatkan, bahkan mengalami keamanan dan damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami yang bukan berasal daripada Tuhan. Segala gangguan jahat apapun Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Engkau Tuhan, dipermuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan acara kami Suara Jemaat pekan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Pemirsa, dalam topik kali ini, aman dan sejahtera di tengah badai, tentunya akan sangat mengena di dalam situasi kita sekarang ini. Namun sebelum itu, kita akan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta Denny W.O. Ya, kita semua sepakat bahwa keamanan dan kesejahteraan itu adalah bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lalu, jika kita hubungkan dengan kehidupan Kristen kita, apa sih yang dikatakan Alkitab yang adalah firman Tuhan tentang keamanan atau kesejahteraan itu sendiri? Lalu, apa juga yang kita maksudkan dalam tema kali ini sebagai badai dalam kehidupan kita secara Kristen maupun secara universal? Silahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan apa yang Alkitab katakan sebagai firman Tuhan dalam kehidupan kita orang Kristen. Baik, puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sore hari ini kita akan bicara banyak tentang aman dan sejahtera di tengah badai. Nah, rasa aman yang disampaikan tadi dasar firman Tuhan. Saya akan membawa kita dulu melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Ayatnya yang ke-4 berbunyi begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, tadi ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan rasa aman? Nah, rasa aman sekalipun
di tengah badai yang dialami sekarang, mungkin kita bisa terjemahkan badai yang dialami sekarang seperti di Kalimantan Tengah ada beberapa kabupaten yang mengalami banjir. Nah, mulai dari Lamandau, Kota Waringin Barat, kemudian Kota Waringin Timur, Katingan, wilayah Pulau Pisau, ini ada wilayah Kapuas dan Barito Utara. Nah, jadi apa yang dihubungkan dengan rasa aman dengan firman Tuhan ini menjadi dasar kita ketika kita melihat kebenarannya. Rasa aman ketika seperti pemazmur tadi bilang bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Janji firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Makanya seringkali saya bilang bahwa kita bersyukur sebagai orang percaya, kita bukan cuma sekedar menyembah Tuhan saja gitu. Yes. Tapi Dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oh, haleluya. Ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya dari organisasi gereja kami, yang benar-benar ada hampir 30 gembala sidang di Kalimantan Tengah yang terdampak banjir. Belum yang jemaat-jemaatnya gitu. Nah, mereka bukan orang tidak setia gitu. Tetapi mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi bukan berarti kemudian karena mereka sudah setia kepada Tuhan, kemudian otomatis ya sudah tidak mengalami banjir. Ternyata luar biasa. Ada teman pendeta bilang bahwa tahun 1997 banjirnya besar, tapi tahun ini lebih parah lagi karena airnya sampai hampir rata dengan bangku gereja gitu. Nah, banjir boleh melanda Kalimantan Tengah dengan beberapa kabupatennya, termasuk beberapa hamba-hamba Tuhan, kemudian masyarakat Kalimantan Tengah ya secara umum. Tetapi rasa aman itu tetap ada. Artinya begini, belum sampai hari ini saya belum dengar, khususnya dari rekan-rekan kami, bahwa ada di antara mereka kemudian yang tanda kutip yang jadi korban karena banjir. Nah, banjir tetap ada gitu. Tapi boleh bilang keamanan yang Tuhan kasih itu ketika kita hubungkan lagi bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ya Tuhan bertanggung jawab. Makanya Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Tadi Tuhan yang menyertai, kemudian Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan menopang. Makanya sekalipun ada badai, kita sebagai orang percaya memiliki rasa aman gitu. Boleh bilang tetap tenang ya walaupun harus melewati badai. Nah, kemudian kita bilang tadi dalam Mazmur pasal 37, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, ketika ada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan mengalami hal yang sama, seringkali ada kondisi yang memang luar biasa begitu. Ada yang kehilangan anggota keluarganya dan segala macam, tapi ada jaminan firman Tuhan bahwa mengalami hal yang sama, boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ya, kira-kira itu dulu yang pertama. Baik. Jadi bahwa Tuhan Yesus kita yang adalah Allah Immanuel itu, Dia tepat janji. Keamanan, kesejahteraan yang Dia jaminkan, ya dan amin, pasti dalam kehidupan kita. Begitu ya Pak Pendeta ya. Nah, pemirsa, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan cuplikan beberapa dokumentasi yang kami himpun rekan-rekan pelayanan dari Bapak Pendeta Denny ya, yang terdampak banjir. Mari kita saksikan bersama videonya, jangan kemana-mana ya, tetap di sini.
Pemirsa, itu tadi beberapa cuplikan dokumentasi dari rekan-rekan Bapak Pendeta Denny Weol yang terdampak banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini. Nah, melihat fenomena seperti ini, kita itu seperti istilah peribahasa sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Kita dalam 2 tahun ini sudah ada pandemi COVID yang belum mereda atau relatif ya masih terjadi, belum usai. Ditambah secara khusus di wilayah Kalimantan Tengah, di berbagai wilayah terjadi banjir. Tentunya hal-hal seperti ini mempengaruhi mentalitas jemaat Tuhan. Mungkin pemirsa, begitu juga dengan masyarakat secara universal. Lalu, ini kan bisa kita bilang badai ya, gitu ya. Meresahkan pastinya, mengguncang iya, menakutkan, dan juga beberapa jadi depresi. Nah Pak Pendeta, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi bahwa keamanan dan kesejahteraan dari Tuhan itu pasti karena Tuhan kita Immanuel, tetapi melihat fenomena ini, apakah jaminan yang Tuhan beri tentang keamanan dan kesejahteraan itu masih berlaku dengan situasi seperti ini? Gitu ya. Apa masih layak kita melihat fenomena kayak gini tapi masih tetap bilang aman, sejahtera kok di dalam Tuhan? Gitu ya. Silakan Pak Pendeta. Baik, jaminan aman dalam Tuhan masih berlaku. Sekalipun disampaikan tadi bahwa dampaknya luar biasa gitu. Banjir, kemudian termasuk COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Betul. Dan ada banyak orang bilang bahwa tahun 2021 ini pun belum tentu selesai gitu. Ya. Nah, bahwa jaminan rasa aman itu bagi kita sebagai orang percaya khususnya, bahwa kalau sampai hari ini kita masih hidup itu karena Tuhan. Haleluya. Boleh bilang begini, penyebarannya beberapa minggu lalu begitu cepat, tapi bersyukur sekarang angka yang positif di Palangkaraya semakin sedikit, kemudian jumlah yang meninggal sudah semakin sedikit. Jadi inilah keamanan salah satu yang Tuhan berikan. Sementara di daerah lain boleh bilang angkanya juga lumayan naik, tapi khususnya Kalimantan Tengah ketika saya coba pantau bahwa angkanya semakin menurun. Nah, kemudian yang terjadi sekarang justru ketika boleh bilang dengan pandemi yang belum berakhir, kemudian dengan ada masalah-masalah banjir yang terjadi saat ini, justru boleh bilang begini, semua orang yang pertama berpotensi untuk tertular COVID. Boleh bilang begitu mudah sekarang gitu. Saya ingat ketika tahun-tahun lalu ketika COVID masuk Palangkaraya awal Maret, itu baru 2, itu bulan Maret itu tahun 2000 itu tepatnya kalau tanggal 16 Maret 2020 itu dua orang saja, tetapi sekarang sudah boleh bilang ya dalam perawatan ada 1000 lebih untuk khusus Palangkaraya. Nah, tapi ada banyak keajaiban, termasuk ada beberapa teman hamba Tuhan juga yang kemudian harus dirawat karena COVID-19. Tapi boleh bilang begini, ada yang dalam kondisi kritis, kemudian tetap Tuhan tolong, walaupun ada beberapa yang meninggal. Nah, begitu juga rasa aman yang bisa kita dalam Tuhan itu tetap masih berlaku, sekalipun boleh bilang begini. Dan puji Tuhan, boleh bilang saya berapa kali bersentuhan khususnya dengan mereka yang positif COVID. Oh ya? Wow. Dan ini jadi menarik ini. Pengalaman pribadi. Ya, silakan terus lanjutkan Pak. Ada satu saat ketika kami harus melayani satu orang bapak, ketika kami lagi berbicara, beliau bilang begini, Pak Pendeta, saya bersyukur bisa datang karena tidak semua pendeta yang mau datang melayani kalau seperti saya lagi positif COVID. Jadi memang secara manusia memang kaget pertama kali. Tapi dalam hati sih ya, kalau Tuhan izinkan kita melayani, ya sudah, ini mau COVID tidak masalah. Wah, ya. Nah, puji Tuhan, sejak
sejak saat itu sampai sekarang ya tidak pernah saya ada gejala COVID. Begitu. Puji Tuhan. Dan nanti ada kesaksian. Nah, termasuk istri saya, aku dibilang sempat ada gejala COVID begitu. Nah, sebenarnya sudah kita isolasi mandiri dan saya makan sama-sama mereka, tinggal sama-sama mereka, dan hanya dalam waktu beberapa hari aja sudah pulih. Oke. Baik, kita tahan kesaksiannya nanti, ada seksi kesaksian pemirsa ya. Jangan kemana-mana. Saya akan lanjutkan lagi. Lalu, kalau kita melihat seperti itu tadi, peristiwa-peristiwa itu bahwa jaminan Tuhan masih tetap berlaku, keamanan dan kesejahteraan yang Tuhan beri. Apa yang bisa kita petik atau kita pelajari dari semua peristiwa yang terjadi ini? Menimpa kita, ya, pandemi ini kan kita semua, gitu ya. Kerabat kita, saudara kita. Seperti apa Pak Pendeta? Khususnya bagi kita yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan. Ya. Ini sangat menarik. Jadi sekali lagi, sekalipun kita masih menghadapi pandemi yang belum berakhir, tetapi yang jadi apa yang harus kita pelajari? Nah, kemudian walaupun badai ini tetap masih melanda kita, gitu. Artinya ada banyak hal tentunya. Sebagai orang percaya, kemudian kita harus terlibat aktif salah satunya, kemudian termasuk dari beberapa hal. Jadi maksudnya begini, di beberapa daerah ketika saya pernah kunjungi satu daerah, kalau banjir melanda cukup tinggi sekarang itu karena memang limbah hutan di situ sudah gundul. Jadi ketika sepanjang mata memandang itu bekas untuk orang sedang emas begitu, dan sudah tidak ada pohon sama sekali dan lain-lain banyak hal. Nah, jadi ketika badai yang melanda hidup kita, kemudian sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang bisa kita petik? Artinya ya kita harus benar-benar menjadi bijak. Nah, sebagai orang percaya ya benar-benar kita mengelola. Ini kan alam ini kepercayaan Tuhan, harus kita kelola. Setuju. Nah, kemudian ketika menghadapi pandemi yang belum berakhir, dan sudah artinya ketika pemerintah terus menyuarakan untuk prokes diperketat, nah itu harus dilakukan. Jadi kita jangan sampai pandang remeh. Jadi karena kita orang percaya, ya sudah nggak usah takut sama COVID. Gitu. Jadi ada tanggung jawab juga ya Pak, responsibility terhadap arahan pemerintah ya. Bagian kita menghormati perintah Tuhan juga kan gitu ya. Baik. Iya. Mungkin masih ada lagi yang terkait pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ini. Nah, pelajaran yang kita petik salah satunya seperti yang harus kita lakukan sekarang, justru bagaimana ya kita harus semakin dekat dengan Tuhan sebenarnya. Semakin dekat dengan Tuhan. Nah, supaya ya pandemi boleh tetap akan berjalan. Mungkin ada bencana-bencana alam yang akan tetap terjadi, tapi kita harus dekat dengan Tuhan. Gitu. Jangan lupa bahwa itu tadi, Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Aman, sejahtera di dalam Tuhan itu pasti dan tetap berlaku dalam situasi apapun. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan Immanuel, selalu menyertai kita. Demikian ya Pak Pendeta tadi ya. Baik, kita akan segera saja, langsung saja mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya ketika menghadapi badai. Kita akan mulai dari kesaksian Ibu Pendeta Nana Helvina. Kami persilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin bersaksi secara singkat bagaimana pengalaman hidup saya ketika saya mengalami badai. Saya melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 1,5 bulan yang lalu, saya mengalami sama seperti kayak gejala COVID gitu ya. Tetapi kata suami katakan bahwa lebih baik ketika kondisi kita tidak baik, tidak sehat, itu kita lebih baik di dalam rumah saja, isolasi mandiri begitu. Saya lakukan kurang lebih 2 minggu, dan hari-hari yang saya lakukan adalah ketika saya mengalami pergumulan ini, saya pikir ini adalah waktunya saya lebih banyak bersama dengan Tuhan. Waktunya saya banyak berdoa, waktunya saya banyak berharap, berserah kepada Tuhan. Waktunya Tuhan katakan ini adalah waktunya kamu istirahat dari segala kesibukanmu. Dan saya lakukan, saya perkatakan setiap hari sekalipun kondisi saya itu tidak baik. Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya hari ini saya sehat, saya kuat, saya diberkati oleh Tuhan.
beri saya ketenangan, beri saya damai sejahtera. Dan saya bisa lalui itu kurang lebih 2 minggu sebelum saya vaksin yang kedua. Dan puji Tuhan saya sehat dengan luar biasa dan pertolongan daripada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami satu pergumulan, kita tetap percaya apapun keadaan kita, berharap kepada Tuhan. Seperti tidak ada dasar kata orang berharap, tapi kita harus berharap kepada Tuhan karena pengharapan kita hanya satu saja, Tuhan. Beberapa tahun yang lalu juga saya pernah mengalami 2006 ketika saya mau melahirkan anak saya. Awalnya baik, kondisi baik, sehat semua, tetapi pada saat mau melahirkan itu luar biasa. Saya tidak tahu kalau keadaan saya itu pada waktu itu sudah 50%. Jadi kalau tidak saya yang meninggal, anak saya. Tapi saya mengalami ketenangan saja, tenang saja. Saya pikir kalau Tuhan izinkan saya hamil, Tuhan izinkan juga saya melahirkan dan anak ini tetap sehat. Ya, singkat cerita, saya melihat kebaikan Tuhan sekali lagi, sekalipun saya hampir melahirkan secara normal, tapi Tuhan izinkan harus melalui proses sesar. Dan semua berjalan dengan baik. Kurang lebih setengah jam di ruang operasi, saya sudah keluar dan anak saya lahir. Dan semua kami sampai hari ini sehat. Anak saya hampir 15 tahun, itu bukti tidak ada kebetulan. Nama anak saya kami sebut Miracle dan Emanuel. Ternyata hidupnya sebenarnya sudah Tuhan rancang karena hidup karena mujizat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, dan kami hari ini kami ada sampai hari ini itu karena kasih anugerah Tuhan. Itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi pemirsa, itu tadi kita sudah dengarkan kesaksian singkat dari Ibu Pendeta Nana Helvina. Bagaimana badai itu dalam kehidupan sangat nyata. Rupa-rupa warnanya, kalau itu kata lagu-lagu bilang ya. Tetapi kita bisa tetap terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan putus asa, karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Immanuel, Dia hidup. Dikatakan tadi, bijaksana ketika mengalami badai seperti itu. Ambil sikap, karena gejala-gejala COVID kan gitu. Anjuran pemerintah tetap di rumah, ya di rumah gitu ya. Nah, pemirsa, mungkin pemirsa juga punya pengalaman-pengalaman kesaksian lainnya badai dalam kehidupan Bapak Ibu pemirsa sekalian. Namun kita akan mendengarkan satu lagi kesaksian yang pasti juga bisa menjadi berkat buat pemirsa di rumah. Berikut kita akan dengarkan bersama kesaksian dari Saudara Santo Paulus. Saya persilakan. Sedikit saya bersaksi ya. Tentunya di masa COVID-19 ya, banyak orang di PHK ya, banyak orang tidak bekerja. Saya seorang pekerja ya, bukan seorang ASN ya, seperti yang diidamkan orang ya, tapi di pekerjaan swasta ya. Bagaimana banyak diperlukan orang ya, ketika tidak bekerja harus bisa makan ya. Ini tentunya untuk saya yang bujangan seperti itu, teman-teman yang bujangan seperti itu ya. Saya kasih tips saja ya, tetap cari Tuhan ya. Saya adalah orang yang baru mengenal Tuhan ya, hanya beberapa tahunnya. Saya tidak bekerja selama 1 tahun ya. Maksud tidak bekerja bukan bekerja tetap ya, serabutan kesana kemari ya. Dan saya lihat seperti itu ya, pertolongan Tuhan ada ya. Kata orang nggak kerja nggak makan, saya nggak kerja tetap makan ya. Ya bukti ya, buat Tuhan itu memang baik ya. Saya jatuh tidak sampai tergeletak ya. 1 tahun kenapa saya tidak bekerja? Saya penasaran ya, seperti apa pemeliharaan Tuhan. Bukan saya mau mencobai Tuhan ya, tetapi memang keadaannya saya memang lagi ingin mencari ya Tuhan, seperti apa ya yang ingin Tuhan lakukan buat saya ya. Ternyata dalam 1 tahun saya tidak bekerja ya, saya tidak mengalami apa-apa. Saya masih sehat, saya makan ya, bahkan berat badan pun masih naik ya. Ini adalah sesuatu yang saya lihat seperti itu ya. Meskipun banyak sekali ya ujian yang saya harus hadapi ya untuk kenal Tuhan ya. Saat itu baru dibaptis ya, dan saya harus istilahnya mempertanggungjawabkan baptisan saya ya. Saya harus cari Tuhan benar-benar ya. Meskipun saya harus jatuh bangun ya, saya dihajar oleh Tuhan ya. Ketika saya harus berbuat tidak baik itu Tuhan hajar ya. Saya mau mundur ya, saya mau mundur kemana ya, saya harus tetap maju ya. Tapi saya ingat ya satu ayat di Wahyu 3:19 ya, kasih yang kuhajar ya, maka relahkan hatimu dan bertobatlah ya. Saya suka itu ya. Dulu saya suka sekali dengan istilahnya motivasi, istilahnya memberi kesuksesan, tapi sekarang itu tidak saya terlalu publis ya.
pelihara ya. Kata orang nggak kerja nggak makan, saya nggak kerja tetap makannya. Ya, itu yang saya lihat. Ya, persepsi manusia itu beda ya dengan Tuhan ya. Ya, ketika saya harus cari Tuhan benar-benar adalah banyak suatu kebodohan kata teman-teman saya ya. Tetapi suatu keberuntungan bagi saya ya. Saya istilahnya seorang yang tidak baik ya, seorang yang tidak berkenan ya di mata orang lain ya. Ternyata Tuhan masih terima ya. Ya, meskipun di pandemi COVID-19 pekerjaan misalnya tidak terlalu baik ya, tapi saya tetap merasakan ya, wow, itu Tuhan masih baik sama saya ya. Istilahnya yang orang lain tidak bisa kecap, saya masih bisa kecap seperti itu ya. Orang lain tidak bisa alami, saya alami seperti itu ya, kebaikan Tuhan ya. Meskipun rasanya rohani bergejolak ya ketika harus menghadapi pandemi ini ya, ketika kata pemerintah tidak bisa ibadah di gereja yang istilahnya terbiasa ibadah di gereja ya, otomatis ya kerohanian rasanya semakin turun ya. Tapi seperti itulah tantangannya ya. Ya, saya merasa ya harus istilahnya lebih setia seperti Oke. seperti itu. Mungkin ya saya merindukannya satu, itu bisa melakukan firman Tuhan saja ya. Melakukan Ya, firman. yang lainnya silakan Tuhan saja ya. Saya serahkan sama Tuhan saja. Yang terpenting lakukan firman Tuhan ya. Ya, jaminannya saya serahkan sama Tuhan saja ya. Ya, seperti itu Tuhan Yesus berkati. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, kita sudah dengarkan dua kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam badai dan bagaimana Tuhan menolong. Ya, Saudara Santo cukup ekstrim ya, sebagai cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya, tidak bekerja tapi Tuhan pelihara. Bapak Ibu, jangan coba-coba seperti ini. Kalau iman kita tidak selevel dengan ini gitu ya, tidak seizin dengan Tuhan gitu ya, dengan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar mau menunjukkan panggilannya kepada Saudara Santo ya, sehingga apa yang diuji firman Tuhan digenapi. Nah Bapak Ibu, artinya apa? Badai itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi Tuhan jauh lebih dekat karena Dia ada di dalam hati kita ketika kita percaya dalam iman, dalam pengharapan. Cari Tuhan, kata Saudara Santo tadi. Nah baik Bapak Ibu, untuk menyarikan dari semua ini, kita akan dengarkan bersama penegasan firman Tuhan sebagai kebenaran Allah, yang adalah kebenaran Allah melalui hambanya Bapak Pendeta Denny Weol, dan juga mungkin beberapa penyampaian beberapa hal yang sudah dilakukan oleh gereja GPDI Siloam khususnya gitu ya, untuk ambil bagian partisipasi menunjukkan bukti kasih Allah, tanggung jawab kita kepada sesama kerabat kita yang sedang berkesusahan atau sedang mengalami badai-badai tertentu dalam kehidupan mereka, terutama dalam beberapa hari terakhir ini pandemi dan juga banjir ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta, silakan. Puji Tuhan, ya bersyukur kita bisa ada di sesi ini, di sesi yang luar biasa, dan saya percaya sudah memberkati semua pemirsa yang menonton di tempat masing-masing. Kita sudah bicara banyak tentang poin-poin penting tadi itu, tapi ada dasar firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita. Saya akan bacakan kembali dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang keempat, berbunyi begini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kemudian ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan, semua penduduk Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia, masih tetap menghadapi pandemi ini. Pandemi belum berakhir. Kemudian bencana banjir yang melanda Kalimantan Tengah di beberapa kabupaten yang benar-benar dirasakan dampak, khususnya di beberapa kabupaten, itu luar biasa begitu. Dan melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bagaimana supaya
pandemi ini boleh tetap ada, tetap akan berjalan, dan kita berdoa supaya bisa berakhir. Kemudian ada badai-badai akan kita hadapi. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala atas hidup kita. Makanya pemazmur Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, badai boleh datang, bencana boleh melanda kita, tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, pemelihara hidup kita, Dia akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Makanya yang pertama, ada 2 poin penting. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai gembala hidup kita. Kemudian Dia akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Karena ingat, Dia, saya bilang tadi di awal, di sisi pertama, bahwa Dia bukan cuma Tuhan yang kita sembah, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau menyertai orang yang percaya kepadanya. Kemudian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24, bahwa Dia adalah Tuhan yang menopang ketika kita yang berharap percaya kepadanya jatuh. Kita berkata tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kita yang setia kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, akan mengalami masalah mungkin seperti orang lain, tapi kenapa nggak sampai tergeletak? Percayalah, itu karena tangan Tuhanlah yang menopang kita. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 dibilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini komitmen bagaimana untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Seperti pemazmur bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kemudian, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kita di video awal bahwa ada gereja yang kemudian beribadah, mereka itu pakai klotok di dalam gereja, pakai perahu gitu. Mereka masih mau beribadah. Nah, ada yang harus melewati banjir, harus beribadah walaupun keadaan terbatas. Nah, karena apa? Rindu bersekutu dengan Tuhan gini. Nah, dan saya percaya mereka juga mengalami yang terdampak karena banjir, boleh bilang begini, seperti orang pada umumnya begitu. Tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, menghadapi pandemi yang belum berakhir sampai hari ini, perbanyak waktulah untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sebenarnya tadi, kalau Tuhan yang menjadi gembala hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, yang memimpin hidup kita, Dia akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia menyertai kita, kemudian kita punya tanggung jawab yang sama. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, walaupun masih ada yang ibadah online, kemudian ada yang ibadah offline walaupun terbatas gini karena aturan pemerintah. Nah, tetapi harus tetap ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sebab itu mari kita lihat sebagai kebenarannya bahwa kita harus tetap punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, apapun keadaan kita, kita semua ucap syukur. Dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, kemudian kita lihat banyak ternyata orang yang peduli. Ada banyak kemudian orang-orang dari luar Kalimantan kemudian mengirim bantuan untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah. Kemudian saudara-saudara kita dari provinsi lain mengirimkan bantuan ke Kalimantan Tengah, mereka yang khususnya terdampak banjir ini. Ada banyak orang mulai memberi gitu. Nah, yang kami lakukan dalam pelayanan, walaupun dengan terbatas, kita berusaha membantu orang-orang yang memerlukan begitu. Dan ada beberapa kali kami dititipkan bantuan untuk serahkan kepada orang yang memerlukan, dan kami ya punya tugas menyalurkan tentunya gitu. Nah, pemirsa yang berbahagia, mari mulai hari ini jangan pernah protes ketika kita menghadapi rasa yang tidak enak. Nah, suasana badai yang tetap harus kita hadapi. Percayalah bahwa yang pertama, Dia adalah Tuhan yang akan terus bertanggung jawab atas hidup kita, sehingga kita akan tetap aman sekalipun badai harus kita hadapi. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai dan bersama-sama dengan kita. Kemudian kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan begini, aman dalam lindungan Tuhan. Kalau Tuhan yang melindungi kita, tentunya kita akan aman.
Tetapi bagaimana Tuhan akan melindungi kita kalau kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu jadi pertanyaannya kan. Nah, banyak orang suka berdoa supaya minta pertolongan sama Tuhan, hanya minta pertolongan sama Tuhan, tetapi nggak mau datang dekat dengan Tuhan, gitu. Nggak mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya supaya kita bisa tetap aman dan sejahtera di tengah badai, mari datang bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi seperti sore hari ini para pemirsa yang menyaksikan suara jemaat dalam program ini kembali dikuatkan, gitu. Nah, kita punya kekuatan yang baru, bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Ia akan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kalau seizin Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Dan yang pastinya, mau badai sebesar apapun, kita akan tetap aman bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita diberkati saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, dengan renungan firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita bahwa jaminan aman dan sejahtera di tengah badai bukan hal yang mustahil di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang sumber keamanan, sumber sejahtera itu, asalkan kita jadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala yang terutama memimpin kehidupan kita. Jalin hubungan, jaga, berikan waktu, investasi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, dan mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya rasa terima kasih begitu saja, tetapi kita boleh ambil bagian dari apa yang kita punya. Kita boleh salurkan juga buat orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang terdampak di sekitar kita, sebagai wujud kasih Tuhan yang nyata melalui kita. Demikian Pak Pendeta ya? Iya. Baik. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung program Suara Jemaat kali ini. Mungkin pemirsa sekarang sedang mengalami berbagai badai di dalam kehidupan Anda. Apapun badai, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami dari tempat ini, dari studio ini, kami berdoa kepada Tuhan, dan percayalah, kita bersama-sama berdoa. Dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak yang menghambat kuasa Tuhan bekerja, tapi justru dalam hadirat Tuhan kita akan sama-sama mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Keamanan dan kesejahteraan kiranya juga menjadi bagian kita. Kita akan bersama-sama bersyafaat, nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, sekaligus mengakhiri persekutuan program Suara Jemaat kita kali ini. Ya, tetap percaya, tetap beriman Bapak Ibu, dan jangan lupa terus nantikan dan saksikan Suara Jemaat pada program-program berikutnya. Dan kita akan mengakhirinya di dalam ucapan syukur dan doa, syafaat dan berkat Tuhan. Saya persilahkan kembali Bapak Pendeta Daniel. Mari saya ajak semua pemirsa yang ada di tempat masing-masing untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau baik bagi kami, sekalipun kami harus mendapat keadaan yang tidak baik. Tapi kami bersyukur kami boleh melihat pemeliharaan-Mu, sekalipun kami harus mendapat badai-badai yang luar biasa hari-hari ini. Kami tetap melihat Tuhan memelihara hidup kami, karena kami punya Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang bersama-sama dengan kami, yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Bapak itu kami menyatukan hati, kami berdoa, biar Tuhan menolong khususnya Kalimantan Tengah, beberapa kabupaten yang terdampak banjir, semua masyarakat yang terdampak banjir, Tuhan menolong, sehingga penanganan akan semakin maksimal ya Tuhan, dan mereka tetap merasakan pertolongan Tuhan, sekalipun mereka menghadapi banjir yang luar biasa sampai hari ini. Bahkan corona yang belum berhenti di Kalimantan Tengah khususnya ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kami boleh melihat angka yang semakin hari semakin baik. Itu semua karena Tuhan. Kan berdoalah kami untuk semua relawan, bahkan para dokter, perawat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Tuhan berkati mereka. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga doa kami, biarlah Kalimantan Tengah khususnya bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Amin, Tuhan. Bahkan usaha yang dilakukan hari-hari ini untuk semua yang membantu
yang ada di Kalimantan Tengah, baik itu dari provinsi lain, bahkan pemerintah, ormas-ormas yang turun untuk membantu mereka yang terdampak banjir. Tuhan berkati. Biar kiranya lewat bantuan ini terjangkau sampai di tempat-tempat yang memang benar-benar memerlukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka menerima kekuatan iman bahwa sekalipun mereka harus menghadapi lembah-lembah yang kelam, ada badai-badai hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami berdoa, biar mereka terus menjadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala pemelihara hidup kami. Pemelihara hidup kami semua ya Tuhan. Bahkan kami punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Kami harus tekun mencari Tuhan hari-hari ini, sehingga kami akan tetap kuat berdiri di tengah badai. Dan kami percaya badai akan berlalu. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan tetap aman, kami akan tetap tenang, karena mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan jadi bagian bagi semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami semua. Diberkati pemerintah kami, bahkan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, Palangkaraya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mengakhiri rangkaian program Suara Jemaat sore hari ini. Dan satu yakin bahwa berkat Tuhan jadi bagian bagi kami semua. Sebab itu terimalah anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persetujuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kedua, menjemput kita semua kerja Tuhan yang setia yang takut akan Tuhan. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ya, Pendeta sama-sama Denny, memberkati. Ibu Nana Helvina, dan Saudara Santo. Ya, kita sudah menjadi berkat, saya percaya demikian. Dan saya, Arthur Ever Samuel, dan kami semua dari keluarga Jemaat GPDI Siloam Palangkaraya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, aman dan sejahtera di tengah badai. Itu sangat real dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di program berikutnya.